Selamat sore, pagi, siang, malam para pendengar. Kembali lagi ke Radio Shop di Screen Street. Selamat datang di channel baru ya, yang baru bikin dari 1 minggu kemarin. Tidak ada video, cok. Susah bikin video anjir. Di segmen pembuka channel ini ya kan, kita mau bawain judul segmennya Direktor. Jadi direct sama tour, kayak TOUR, bukan direktor, direktur gitu. Sini saya hostnya ya, admin Al, ditemani sama satu orang host lagi. Perkenalkan Pak, namanya Pak. Halo, gua Sian dan gue bakal menemani Al untuk membahas direktur kali ini. Betul. Di direktor kali ini ya, bahas kita adalah sutradara favorit kita semua ya. Banyak fansnya ya, Wah. laku di luar negeri, laku di sini ya kan. Saya sangat cinta dengan fansnya yang sangat sutradara keren. Sutradara kesayangan dunia ya. Iya, terus saya ya. So, banyak magnum opus beberapa tahun terakhir ya kan, Strike. Ini dia namanya Betul. Christopher Nolan. Yoi, Christopher Nolan. Christopher Nolan sutradara dari Inggris dengan awal film yang waktu itu groundbreaking, membawakan film Memento dengan budget cuma $6.000 kalau nggak salah ya, seingat gue ya. Memento tahun 2000. Sebenarnya ada sebelum Memento tuh ada filmnya namanya Following. Cuma ya Following karena tidak dapat akses ya ke Indonesia ya, saya bingung nyarinya. Nontonnya di mana? Jadi kita skip ke Memento saja. Tidak laku. Tidak ada aksesnya saya untuk nonton. Memento sebuah film tahun 2000. Ini film crime thriller. Film asik sebenarnya. Asik, tapi kalau pendapat Bung Fian bagaimana film Memento ini? Sebenarnya dia lumayan mulus ya buat seorang Christopher Nolan di saat sutradara-sutradara pada umumnya butuh pengalaman yang gila-gilaan untuk mencapai sebuah film yang bagus. Sementara Christopher Nolan cuma butuh satu film. Lalu di Memento dia bisa buat sebagus itu. Itu menurut gue udah gila banget sih. Iya, langsung di film debut ya, langsung kasih sesuatu yang menarik gitu. Crime thriller yang berbeda, iya. Lonjok dengan tema ini maju mundur. Maju mundur. Nggak bisa diceritakan banyak ya, nanti merusak esensi ceritanya. Pasti kalian udah pernah nonton lah, siapa sih yang nggak pernah lihat, Cok? Ya udah pasti lah, siapa pasti yang belum nonton. Iya, pasti. Menarik sekali melihat Memento dan menemukan formula untuk film-film dia selanjutnya. Kita lanjut ya. Awal kelanjutan dari karir Christopher Nolan itu saat dia dilirik oleh salah satu studio besar ya, Warner Bros Pictures, dan dengan menggandeng Warner Bros Pictures, beliau menciptakan beberapa film-film salah satu yang terbaik ya di masanya ya. Merubah pop culture semuanya. Iya, baru bikin satu film karena bisa menggandeng Warner Brothers. Itu kayak lu bisa baru bikin burger udah disambangin Aldi Tahir. Langsung bener. Langsung naik nama lu aja. Setelah Memento, beliau di tahun 2005 membuat film ini, Batman Begins. Ya benar. Awal dari trilogi The Dark Knight. Gue pengen ngasih konflik. Dulu sebelum si Nolan dikasih project Batman Begins sama Warner Bros. Sebenarnya tuh dia ada project dari Warner Bros, yaitu Troy. Cuma dia nggak jadi dapet. Makanya gitu. Dia langsung dikasih Batman Begins. Oh gitu, anjay. Wah, kalau Troy dibikin Christopher Nolan keren tuh anjir. Apakah akan mensummon Cyclops beneran? Betul. Apakah akan mensummon Cyclops? Bener. Kan?
Batman Begins. Bagaimana Batman Begins menurut Bung Fian sendiri? Aduh. Kalau buat gue sendiri, ini honest opinions ya. Menurut gue boring. Bro, kita tidak ingin channel ini dihujat loh bro. Anda langsung drop bom. Anda menjatuhkan bom. Udah, kita skip aja lah ya. Kita honest skip opinion. aja, kita skip aja. Orangnya takut kok. Ya wis. Mungkin sebagai opening salah satu trilogi yang ikonik ya di masanya tahun 2000-an. Setelah mungkin tandingannya sama Spider-Man. Gila itu Trilogi iya, superhero. fenomenal banget itu. Kenal itu banyak. Bahkan sama Iron Man kalau nggak salah ya. Iya, Dark Knight itu 2008 sama banget sama Iron Man tuh. Iya. Sama-sama Iya, men-shaping pop culture superhero yang sebelumnya mati. Ya. Ya benar. Era modern. Habis itu di-shape di Spider-Man, X-Men, dan DDK. Tapi di sela-sela trilogi The Dark Knight juga si Christopher Nolan ini ya bikin film bagus lainnya. Iya. Iya. Ya, Ada ya. The Prestige, iya The Prestige. Ini Batman lawan Wolverine. Iya juga ya. Nah, karena aktornya Batman adalah lawan Wolverine ya. kan sama Hugh Jackman. Ya, Hugh Jackman. Tapi Hugh Jackman tidak terakhir kali ini memerankan sebuah pesulap atau showman karena pernah main di Greatest Showman juga. Itu sebelumnya, setelahnya ya. Ya, Setelahnya main di Greatest Showman lagi. Aktor Yeah. GG bro, Hugh Jackman dipertemukan dengan Kristen Bell bro. Filmnya udah gila bagus bro. tapi entah kenapa ini ya underrated di sini ya. Tidak ini loh, tidak Yeah. underhype. Underhype. Tidak ada hype-nya loh di sini. Ya, underhype. Underhype. Skala Soalnya sama kayak apa ya? Iya. Iya, skalanya. Kalau dibandingin sama film-film Nolan yang terkenal kayak Inception, Interstellar, dan lain-lain, ya The Prestige aja cuma film Iya sederhana. Iya betul. Tapi sederhana gitu ceritanya bagus. Kalian nonton ya? Bagus. Kalian nonton. Ya, Asik nonton aja lah. Asik. Di sela-sela TDK juga beliau menciptakan film master salah satu yang gue suka Inception. ya. Interstellar sebenarnya. Gue pengen nyebut Interstellar. Cuma Inception juga bagus. Loh, Interstellar kan setelahnya The Dark Knight trilogi. Oh, wah saya berarti yang salah lihat. Saya lihat Inception dulu. Iya, seharusnya Inception. Inception ini loh, salah satu yang terlaku di Warner Bros dulu. Oh, sudah jelas bro. Sudah jelas. Revolusioner. Pemainnya siapa? Ayo sebutkan pemainnya biar mereka tahu. Coba sebutkan pemainnya. Ada Leonardo DiCaprio. Ya, DiCaprio. Hollywood. Ada Cillian Murphy. Ya, Anda Hollywood. Kalian para fans Thomas Shelby, ya kan? Kalian para fans Thomas Shelby bisa lihat Cillian Murphy acting di sini nih. Sebelum Thomas Shelby ada, Christopher Nolan udah kenal bro. Cillian Murphy dulu bro. Habis itu ada James Gordon-Levitt ya. Setelah bosan mungkin jadi pemeran di film romance gagal, Kevanity sama. Iya, film romance. Freak. Akhirnya diajak main Inception. Terus ada Venom. Ada Venom, iya, Tom Hardy ya. Ahli senjata. Inception adalah film soal ini mimpi di dalam mimpi, menanam mimpi. Iya, mimpi dalam mimpi. Jadi bagaimana kita menanamkan sebuah ide ke pikiran orang lain. Seperti itu. Singkat sebenarnya. Tapi prosesnya yang bikin bikin harus sedikit bekerja keras. Kalau Bung Fian sendiri bagaimana? Ada pendapat? Inception jujur itu agak itu agak shock aja sih. Seorang Christopher Nolan bisa merevolusi industri Hollywood ya emang secara di saat
Hollywood modern itu kayaknya susah banget ya untuk nyari originalitas ya. Cuman Iya, Inception ini kayak berhasil ngambil, maksud gue ngebawa konsep yang benar-benar fresh gitu. Mimpi di dalam mimpi kan nggak ada yang kepikiran, dan itu juga sebenarnya risky. Tapi iya. oke, ternyata juga. Meskipun beberapa konsep mimpi dalam mimpi udah pernah dipakai sebenarnya oleh sutradara-sutradara luar mungkin ya, kayak Paprika gitu. Iya, Tapi iya untuk Paprika benar. skala Hollywood, ya kan, ini bagus. Ini banyak disukai orang. Asik filmnya, Iya, ya kan? Yang dalam mimpi, iya, aktor-aktornya juga, aktris-aktrisnya juga oke. Ya, meskipun ada satu yang, iya. Karakter juga iya, pionir semua. iya. Baru habis Inception, beliau bikin trilogi terakhir dari The Dark Knight ya, The Dark Knight Rises. Ya, BTW, benar. kenapa kita tidak bahas The Dark Knight, teman-teman? Pasti kalian sudah tahu filmnya semasterpiece apa, jadi tidak kita bahas. Kita bahas Udah lah apa ya, lagi The setelah Dark Knight? itu Udah, rahasia udah, umum itu, Pak. ya udah diagung-agungkan itu udah. Wah, Joker Heath Ledger terbaik. Wah, Christian Bale terbaik. Iya, udah Two Face rahasia terbaik. umum. Wah, itu sudah tidak ada komplimen ya. Udah, udah standar atas itu. Bener-bener. Standar atas itu. Iya. Semua orang tahu lah. Semua Semua orang orang tahu. tahu lah. Iya, itu film superhero yang banyak fansnya juga. Iya. Yang setelah Inception, beliau bikin penutup The Dark Knight Trilogy, The Dark Knight Rises, yang menurut saya sendiri ya agak mengecewakan untuk Sama. eksekusi. Kayaknya bukan menurut lu sendiri doang sih. Emang banyak saya, yang saya, kecewa kan, sih. saya kan tidak menyalahkan orang yang enjoy The Dark Knight Rises, saya cuma bilang saya tidak Oh dikecewakan ya. tiganya tiganya karena ya tiba-tiba Ben dibikin begitu ya, padahal bawa Tom Hardy dulu ya, ya, ya. Iya. Tom Hardy aneh head gue, Kristen Bell lagi, tapi nggak bisa. Mungkin ceritanya memang udah mentok di situ kali ya. Kehalang pak sama Bell Iya. The Dark Knight pak. Iya, dan karena udah nggak ada Heath Ledger juga lah ya, jadi kita nggak bisa ngasih Iya, cameo gitu dan iya, ngelanjutin developmentnya. iya. Kasihan Heath Ledger ya, sudah wafat Iya. duluan. Padahal beliau menang ini loh, Best Supporting Role di Iya. Oscar. Iya. Tidak bisa menerima apa? Pialanya, dia bisa datang karena udah Iya. OD ya, overdosis. Kasihan sih sebenarnya. Kasihan itu. Iya. Salah satu Rest in tragedi peace. yang sempis. Nah, ini kan setelah The Dark Crisis sudah ada di film favorit semua orang, Nah, Interstellar. bener. Interstellar. Interstellar. Fun fact, bukan fun fact, apa peringatan, Interstellar sangat didukung oleh sound desainnya di bioskop. Makanya kemarin gue nonton di IMAX. Gue rilis. Kesannya beda, Pak. Kesannya beda. Lucu sih. Iya. Tuh Tapi gimana harus nih, sebagai sebagai orang dapat kesempatan nonton tayangan ulangnya Interstellar gimana? Apakah beneran beda? beda, Pak. Harus mungkin kalau nonton di rumah ditambah, mungkin bisa pinjam speaker ya. Agak agak besar mensupport. Karena memang sound desainnya sih cakep sih. Hans Zimmer ya. Oh gitu. Bisa, Ya Hans Zimmer sudah jelas lah. bisa nggak bisa ini sih, bisa diremehkan lagi sih Hans Zimmer. Bagus. Iya, benar. Interstellar juga. Interstellar menceritakan ini ya, apa, sebuah bumi yang kiamat kekeringan karena makanan langka ya kan. Sama seperti sekarang karena kurs rupiah sudah 17.000 makanan langka. Aduh. Balik ke film. Jangan nyambung ke politik. Ya, balik film. Karena makanan langka, seorang mantan supir roket coba kembali ke NASA untuk menerbangkan pesawat, menemukan hunian baru. Nah, di sini Interstellar menjadi film science fiction yang science fiction yang paling ilmiah. Ya, benar. Iya. Karena apa ya? Karena black hole-nya ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. Karena perwujudan black hole ya.
Kenapa tuh? Karena ya di tahun segitu, di tahun 2014, kita nggak tahu black hole itu bentuknya gimana. Nggak ada yang pernah tahu. Tapi karena bantuan dari eksekutif produsernya, seorang ilmuwan peraih Nobel, itu Ya. mereka ngegabungin rumus Einstein ke dalam visual efeknya. Jadi bener-bener itu black hole yang dilihat tuh bukan sekedar kayak visual efek imajinasi, bener-bener itu apa namanya sains akurasi. Jadi setelah Oh, dibuktikan di tahun 2019, itu orang-orang pada kaget, hah? Jadi Black Hole Interstellar itu bener-bener sama yang asli gitu. Makanya ini nah, bisa dibilang sebagai salah satu film yang paling revolusioner orang lah, paling fenomenal, digembar-gemborin sama banyak banyak ilmuwan, banyak saintis, dan of course banyak audiens juga yang mengagumi karena sains akurat. keakuratan itu Mungkin ya, keakuratan ya, desainnya. Berarti ya, termasuk ini film film bagus. ya betul. Itu Interstellar 2014. 14. Habis itu setelah Interstellar di 2019 ada film ini, Tenet. Nah, Dunkirk dong. oh iya ada Dunkirk. Waduh lupa saya ada Dunkirk. Agak terlupakan ya Dunkirk. Maafkan, Iya, maafkan aduh. para pecinta film perang Dunkirk. Maafkan, maaf. Dunkirk apa berarti Dunkirk tuh film perangnya Nolan ya. Akhirnya bikin film perang ya beliau ya. Iya, film perang orang. Iya, Sutradara Hollywood tuh selalu bikin film perang kok. Fun fact aja. iya Steven, betul. Steven Spielberg bikin, Christopher Nolan bikin, Ya, Sam Mendes ini bikin. pertama kalinya Nolan jadi nerd ya ini ya, jadi kutu buku Ya, aja. harus riset pak. Iya, harus Lagi-lagi, riset. lagi-lagi Nolan membawa aktor kesayangannya ya, Cillian Murphy di sini. Nah, Cillian Murphy. Ya, Cillian Murphy kembali lagi di sini mendukung Nolan untuk filmnya ya kan. Iya, Dan Tom Hardy benar-benar. juga balik ya, dua orang itu Tom Hardy. Cuma ada Iya, satu Tom Hardy. aktor yang ini yang balik yang baru Barry Keoghan. Barry Keoghan. Nah, Ada Barry Keoghan tuh, Barry Keoghan besok yang jadi ini yang jadi Tim Reeve The Batman. Eh, oh iya, The Beat. Oh iya iya di Matrix. iya, Tim Sama The Reeve The Beatles ya. Batman. Iya, yang jadi Ringo Starr 2027 besok. Ya. Jadi Dunkirk. Baru habis Dunkirk ini Tenet. Tenet. Gila, Tenet. gapnya cuma setahun ya antara Dunkirk sama Iya, Tenet. iya, mungkin karena Nolan lagi menggebu-gebu ide ya kan buat Iya, eksperimen film Tenet. iya. Tenet sebenarnya Oh iya Tenet tuh benar-benar. sebenarnya kalau pendapat gue tuh Tenet tuh mirip Memento, cuma bedanya Tenet lebih simultaneously, jadi kayak di waktu yang Iya sama ada maju benar-benar. mundur. Kalau Memento Iya tuh benar-benar. satunya maju satunya mundur. Lebih ke konsepnya ya sih. Iya, Iya, perjalanan Memento itu kok lebih ke perjalanan konsepnya ya. iya, kalau Tenet itu realis realisasinya pakai ini Iya, realitas. realisasi bootstrap paradox, Iya benar-benar benar. jadi looping ya. Jadi nonton Tenet, sebenarnya tidak perlu pusing karena dia looping. Karena itu looping, Iya, lingkaran terus. iya. Tapi kalau bingung mungkin iya, soalnya maju mundur ya satu satu scene cok. Iya maju mundur benar. Maju mundur satu scene pusing ya kan. Otak belum selesai nonton the protagonis tiba-tiba ada yang lain. Nah, Ya. iya benar-benar. Yang bermain di Tenet juga ada Robert Pattinson. Iya, Robert Pattinson. Nah, baru pertama kali ya. Iya, sama John Washington. Ya juga maksudnya. Iya. Robert Pattinson ini ya sudah menjadi Batman ya. Iya, sudah menjadi Batman. Tenet sebenarnya nggak bisa dikupas lagi karena Tenet tuh experience sebenarnya kalau kata gue.
Iya, Tenet, Soalnya iya ceritanya, benar-benar Tenet Experience. ceritanya tuh berputar ya. Experience. Kalian nonton ya? Iya, Tapi di Tenet inilah juga apa Nolan agak ini ya, agak gesekan nih sama WB. Menurut. iya, iya benar-benar karena kan apa namanya faktor ini faktor dulu kan di tahun 2020 ada virus corona kan, dan Warner Bros tuh kayak mau mengubah kebijakan ini penayangan filmnya. Iya, jadi diminta buat COVID tuh ditayang di bioskop juga tayang di platform. Ya, dan itu bentrok sama visinya Nolan, di mana film Iya, itu harus di di apa bioskop. experience di bioskop. Oke, Di terus apa? oke next. Next, Nolan menggandeng apa studio baru lagi, Universal Nah, Pictures. setelah gesekan sama Namanya. Warner Bros ya. Iya, setelah Iksan Warner Bros. Mungkin Nolan bikin sama move on ah gitu. Universal Iya, Pictures. bukan nah. Move on-nya langsung bikin film masterpiece cuy. Oppenheimer. Wow, Oppenheimer bro, gila. Oppenheimer dulu 3 jam ya kan? 3 jam. Iya, pertama Ternyata kalinya ya. iya, sebelum-sebelumnya belum ada yang 3 jam, cuma baru Oppenheimer ya yang 3 jam. Iya, benar-benar. 3 jam slow pace, maju mundur lagi ya kan, Orang linear. suka sekali orang ini maju mundur cok, pusing aku. Mundur. Dan Dia, ini castingnya yang ya, lebih nggak ngotak lagi ini. iya cok, iya iya ini nggak ngotaknya. Ada Coba sebutin. iya favoritnya Nolan lagi, Cillian Murphy jadi Cillian Jerome Murphy. lagi ya kan, udah berapa film dia sama Cillian Murphy itu, Iya, 4 kan baru kali 5 ini jadi lead actor ya. lead ya, jadi lead actor sebenarnya kan supporting. Iya, Ada ini apa Iron Man, ada Iron Man, iya benar-benar. Ada Iron Robert Man. Robert Downey Jr. menangkan Oscar di ini. Iya, menang Oscar yang akhirnya ya. Ya akhirnya setelah terjebak di Marvel selama 11 tahun Iya benar. bikin film yang lain. Terus ada Florence Pugh. Pugh. Oh, oh iya iya iya, Florence Pugh. Pugh. Ada Emily Blunt. Emily Blunt. Ada Matt Damon coy. Matt Damon juga Gila gila. pernah muncul di Interstellar ya. Tidak, gue lupa. Oh iya, di Interstellar. Kan? Dr. Ada Man, Matt Dr. Damon. Man. Dr. Man. Siapa Dr. Man? Anda nonton filmnya? Dikasih tahu di kolom Eh, komentar siapa Dr. Man. Iya, betul betul. Ada Matt Damon juga. Setelah Matt Damon uh, ada apa lagi? Ada banyak Banyak setahu. banget sih. Ini ada cameo Rami Malek. Ada banyak kok. Oh iya, Rami Malek, iya kami Rami Malek. Ini Christopher Nolan mengumpulkan Avenger ya. Avengernya di Iya, Oppenheimer. mau Avenger, Dan Avengernya apa para actor. berhasil ya berhasil meraih Best Picture di 2023. Wow, itu apa istilahnya kalau di Oscar tuh kalau misalkan di apa sapu bersih. Wipe out, di wipe, disapu Nah bersih. iya, di wipe out sapu bersih. Iya, Gila. sayang tidak dapat Best Dan Actress, Best Lead Actress karena dimenangkan tidak ada lead actress di Oppenheimer. Tentunya lead. nggak menang coy. Lead actress tidak dong, Bapak. Aktris. Oh iya, aktris ya. Actress tidak dong. Ngantuk biasa. Iya iya Yang menang iya kan Poor benar. Things waktu itu. Emma Iya, Stone. porting seperti. Mm. Nah, dan film kedepannya Bapak Nolan di Odyssey ini rilis nih besok Juli. Nah ya, Besok Juli ya kan. Ini menggandeng Matt Damon lagi. Damon. Matt Damon lagi. Tapi yang agak ini ya, agak intriguing atau aneh itu Tom Holland sama Zendaya. Kenapa mengajak kedua ini? Terus itu saya belum nonton film Tom Holland yang lain selain Spider-Man. Yang bisa dilihat. Ya, sebenarnya lebih aneh itu sih Lupita Nyong'o. Wah, Wah, kenapa nih anjing?
Apa nih? Lupita Nyong'o sama Elliot Page itu gila konversinya. Itu pick casting bro, casting namanya. Iya, Kita lihat nanti casting ya. castingnya jadi apa. Iya dong. Saya mendukung Iya, Nolan untuk apa bervariasi. Fans-fansnya yang belum bisa bervariasi menerima, ya kayak. ya belum bisa menerima. Tapi nanti dilihat aja aktingnya. Kalau jelek ya sudah patutlah Ya pendapat sudah, penonton ya. ya benar-benar. Nah, untuk magnum opus atau masterpiece dari Christopher Nolan, gua sama Vian berbeda. Kita Oh, berbeda. oke, beda ya. Beda. Kita bikin beda supaya nambah Oke. durasi. Enggak, kita beda karena beda pendapat beneran guys. Oke. Siapa dulu nih? Saya dulu, saya dulu. Saya mau yang pertama. Oke. Magnum opus Christopher Nolan sudah jelas Interstellar. Kan? Hmm. Oke. Jelas, jelas. Apa Kenapa tuh? Kenapa tuh? Matthew McConaughey acting bagus. Aneh itu acting Oke. bagus. Ketepatan science fiction, sinematografi dan musik. Oke. 5 bro. Iya bener sih. Iya Udah bener sih. sih. Oke lah. Oke lah. Lagi. Meskipun Ya ada mengapa ini ya, benar. ada beberapa yang bisa dikritisi tapi kita singkirkan lah. Yang penting bagusnya sudah mencukupi ini. Ya setidaknya nggak buruk-buruk amat lah ya. Memang Masih bisa tidak buruk dinikmati. dong ini masterpiece. Anda bagaimana? Oh, Anda bilang buruk ini. Iya. Anda bilang buruk maksudnya? Ya enggak. Enggak dong. Enggak kan Enggak. kan maksudnya enggak. Setidaknya itu kayak hal-hal yang dikritisi nggak sampai menutupi filmnya lah. Iya, filmnya tetap stand out dengan konsepnya sendiri. Iya bener-bener. Interstellar. Ada di HBO atau Catch Play, saya ingat gue. Bisa Iya. dicek. Iya. Iya. Kalau Bung Fian apa Bung Fian? Kalau saya sudah jelas ya. Oppenheimer. Wah, ini yang terbaru ya, Oppenheimer ya. Kenapa? Yoi. Kenapa? Karena entah ya, si Nolan ini bikin film biopik yang sebenarnya nggak yang epic-epic banget kayak film Nolan lainnya, cuma bisa dibikin semegah itu gitu loh. Sinematografinya cakep, pakai udah jelas ya si paling IMAX ya, pakai kamera IMAX. Iya. Iya. Terus musiknya Ludwig Göransson juga Branson. karena lo bisa menyamai sama Hans Zimmer dengan Nolan. Iya. Can you hear the Terus music? nah, Can You Hear the Music? Oh. Terus juga actingnya, wah gila ini kalau acting mah kayaknya nggak perlu didebat nggak sih? Ini Iya. tier S semua anjir lah aktornya. Sudah Oscar ya, sudah Oscar ya. Sudah Oscar semua ya. Iya sudah Oscar. Tidak usah dikasih tahu lagi itu. Pas. Terus gimana? Gue suka si Nolan itu kan dia pakai struktur cerita yang maju mundur kan, kayak Memento. Nah, Iya. cuman yang gue lebih suka itu sebenarnya bagaimana si Nolan mempertemukan antara opening sama ending. Itu menurut gue gila banget sih. Oh, ya ya. Jadi jadi ketika di opening lu dikasih sebuah misteri yang nggak ditahu sama audiens, baru kita tahu jawabannya di akhir setelah konflik semua itu selesai. Jadi sebenarnya apa sih yang dipermasalahin sama si antagonis selama ini? Itu keren menurut gua. Kayak mematahi seluruh cerita dari Oppenheimer. Mematahkan. Itu sebenarnya buat gua plot twist sih. Oh gitu Nah, ya. itu sebenarnya buat gua plot twist, cuman nggak banyak yang nangkep aja. Oh. Iya, aku juga baru tahu nih anjing kalau plot twist. Oke. Oppenheimer ya, menarik ya. Gitu. Bagus Iya. Oppenheimer. Bagus. Jadi kita udah di ujung segmen kita hari ini.
kita sebelum penutup kita Yep. bincangkan di Odyssey dulu. Di Odyssey. Nah, Nah, asik nih. boleh. Gue jujur dari awal trailer rilis nggak nonton trailer sama sekali semua, nggak nonton leaks, nggak nonton apapun. Saya Pengen banget mempersiapkan. dikejutin ya sama Nolan ya. Iya, saya siap dikejutkan. Jangan nanti dikejutkannya karena ya nggak usah disebut deh. Nanti saya kena cancel culture. Kalau ekspektasi Anda bagaimana? Anda kan yang gemar nyari leaks ini, leaks sama trailer. Iya, gua sempat nonton prolog dari Odyssey dan buat trailer Odyssey. Menurut Hmm? gua epic. Ini epic sih jujur ya. Ini menurut gua film Christopher Nolan paling dengan skala yang paling besar yang pernah Nolan bikin. Dan menurut gua Oh, ini bisa hampir bisa disandingkan sama skala filmnya Dune. Dune. Gila. Langsung Iya. disayangin sama ini ya, master world building Dune. Nah itu dia. Master world Saya gua building. tuh kayak bahkan filmnya Nolan yang Dunkirk itu menurut gua belum sampai yang apa yang bikin yang apa war tuh sampai bikin gua wah banget gitu loh. Kayak anjing ini perang perang yang gede banget. Oh. Sementara di Odyssey ini bisa ngasih gua dari berdasarkan trailer ya sama prolognya itu bisa ngasih gua kayak um, epicnya tuh setara kayak Lord of the Rings. Wah, kita bawa Lord of the Ring nih. Ini hati-hati loh, Iya. Anda bilang gini, ekspektasi yang dengerin kita naik loh ini loh. Hati-hati loh, mereka kecewa kita dihujat loh ini. Nggak apa-apa. Oh, Anda buzzer ya? Saya baru tahu Anda buzzernya Bapak Nolan ya. Yoi, saya, Anda agen saya marketing ya? buzzer ya. Agen marketing tuh orang ini tuh. Yoi. Itu. Nah, cuman, nggak belum. Cuman gue Oh, balik belum. lagi ke soal kontroversinya ini. Nolan ini sebenarnya lagi ada di pucuk kehancuran ini ya, karirnya ya, perkara Oh, kontroversinya. wah, kenapa saya tidak mengikuti ini? Kalau, Tidak mengikuti gosip. nah, kalau nggak salah itu ada, ini setahu gue ya, gue belum riset lagi, setahu gue tuh ada dua. Yang pertama, Kenapa tuh? soal Walk, Oh, Walk Lupita Agent ya. Nyong'o. Balik lagi ke Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o di cast sebagai karakter yang bernama Helen of Troy. Di mana konteksnya itu karakter ini sebenarnya berdasarkan kisah aslinya itu dia adalah wanita paling cantik di wanita paling cantik di Yunani. Ini gue Oh, bukan ngomongin soal rasisme bahwa Lupita Nyong'o itu nggak cocok ya, enggak. Maksud gue tuh kayak ini berdasarkan akurasinya aja gimana kurasi ya. apa akurasi sumber sejarahnya So, bahwa Helen of Troy itu yang nggak begitu. oh, iya, iya, iya. Yang faktual zaman dulu ya. Gitu ya. Ya, Zaman dulunya. terus sama si ini siapa namanya Elliot Page yang sekarang sudah jadi Oh, iya. transgender. Iya, itu Iya, agak 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 yang mengecewakan ya setelah nonton Inception ya. iya iya Orang yang di dulu Inception cantik. cewek sekarang udah jadi cowok. Iya. Mm. Dan castingnya juga lebih ngawur lagi. Dia tuh Oh jadi gitu. dia tuh jadi karakter cowok Achilles. Oh, Achilles wah, itu karakter utama di film Troy wah, sebagai anjay. prajurit Yunani yang nggak pernah kenal takut. Nah, itu dia Nah, sudah melakukan di dunia nyata, cowok tidak takut ganti gender. Betul loh. Maksudnya iya betul berani betul. mengekspresikan diri. Betul dong. Iya benar, iya iya. Cuma, cuma untuk fakta di film ini memang kayaknya Iya. castingnya sih. Nah, Kita nggak bisa menyalahkan Nolan ya. Ini mungkin castingnya. hmm, Mungkin oke. produser, mungkin Terus ini, yang mungkin studio atau produsernya ya, kalau kata gue ya, bukan bisa Nolan ya. jadi. Mm. Dan mungkin yang terakhir adalah soal visual. Dan gue sebagai orang yang mendukung Nolan soal visual.
Hmm. Nah, karena banyak banyak yang ngekritik bahwa visualnya The Odyssey yang ada di trailer ya, Ya. itu kenapa feel-nya itu katanya mirip kayak AI. Nah, Wah, iya. Gitu cuman ya. ini opini gue sendiri ya. Cuman, ini Hmm. menurut gue bukan umumnya kesalahan Nolan. Ini lebih ke faktor eh, faktor eh, faktor gimana faktor kita keseringan lihat AI aja. Jadi kayak kita ngerasa kita pas di audisi itu jadi kayak, ah, oh ini Oh, AI. Dan kalau misalkan kita tarik lagi nih, gimana kalau misalkan The Odyssey muncul sebelum ada era AI, itu menurut gua nggak masalah. Ini sebenarnya faktor generasi aja. oh ya, Faktor, iya, iya, kita iya. keseringan lihat AI, jadi ngerasa ya The Odyssey itu visual AI filmnya. Keseringan lihat brand rot ya kan, lihat Nolan jadi kayak gitu ya. Ya, benar. Sih. Nah, oke, dah. Kita aja sih, menurut gua. Tapi overall film satu ini pantas diantisipasi Wah, karena sudah jelas. ya membawa nama Christopher Nolan lagi-lagi ya. Siapa sih yang nggak mau nonton, Pak? Jelas. Siapa sih nggak mau nonton? Iya. Ayo 1 juta penonton yuk mengalahkan ini pabrik gula di Indonesia. Yoi. Ada IMAX ya. Semoga di kota kalian ada IMAX. Ya, kalau udah Oke. IMAX, wah, udah itu wajib sih kalau Nolan sih. Tidak akan mengecewakan kalau di IMAX. Ya, betul. Betul. Ya sudah, kita tutup segmen direktor kali ini ya kan. Wah, lumayan panjang ya anjing. Berapa menit nih? 20, Ya, 20 menit lah. 20 menit. Ya, bahas satu berapa film ini sih? Satu sutradara filmnya nggak banyak perasaanku ya. iya, nggak Maksudnya 20 banyak. menit. Kita tutup. Oh ya, tulis tulis pendapat pendengar di komen nanti. Ya, Ya, jangan saling hujat ya. Kita menjaga jangan dihujat dulu. Kalau baru yoi. kalau udah wadidaw baru boleh dihujat. Sebelum itu jangan. Nah, Nah, kritik boleh, menghargai ngehujat dulu. jangan. Ya, sampai berjumpa lagi di di segmen lain. Ya, saya Bang Al, teman saya di sebelah. Saya Livian. Sabar, sabar. Nama, Gue typo. Oke, nama cut, gue cut, sabar. dipakai anjing. Ulang, 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 ulang. ulang. Ya, nah, Gua Bang Al. gua Vian. Ya, terima kasih sudah mendengarkan ya. Sampai bertemu di segmen lain.